Malam yang hening di Ohio, Amerika Serikat. Tanggal 15 Agustus 1977. Di pusat teleskop radio yang sepi bernama Big Ear, seorang astronom sukarelawan bernama Jerry R. Ehman sedang menelaah data-data sinyal dari luar angkasa. Ia tak menyangka bahwa malam itu akan mengubah cara manusia memandang langit. Di antara ribuan angka membosankan yang mencerminkan keheningan kosmik, tiba-tiba muncul deretan kode misterius yaitu 6EQUJ5, sebuah sinyal radio kuat dari bintang di konstelasi Sagittarius. Begitu kuat, begitu unik, dan belum pernah terdengar lagi sejak saat itu. Jerry melingkari kode itu di kertas cetak dan menuliskan satu kata yang kini menjadi legenda, wow. Sejak itu, sinyal itu dikenal sebagai The Wow Signal. Para ilmuwan dan pemburu alien bertanya-tanya, apakah ini suara dari peradaban asing? Ataukah hanya suara angin kosmik yang kebetulan menyentuh antena kita? Misteri ini tak pernah terselesaikan dan menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah sains. Tapi apa sebenarnya sinyal ini? Dari mana ia datang? Dan mungkinkah Al-Quran pernah mengisyaratkan bahwa manusia suatu hari akan mendengar suara dari langit yang mengejutkan? Mari kita telusuri. Penemuan deretan angka dan huruf 6EQJ5 itu adalah sistem kode kekuatan sinyal. Sinyal radio biasa hanya bernilai 1 atau 2. Tapi ini nilainya melompat dari 6 ke E ke Q, lalu kembali ke J dan 5. Dalam sistem ini, huruf mewakili angka di atas 9. Jadi Q berarti 26. Luar biasa kuat untuk sinyal dari luar angkasa. Untuk memahami wow signal, kita perlu tahu dulu apa itu sinyal radio kosmik. Di luar angkasa, banyak benda memancarkan gelombang elektromagnetik, seperti cahaya, sinar X, dan juga gelombang radio. Gelombang radio ini bukan seperti siaran FM di mobil kita, tapi sejenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih besar. Teleskop radio menangkap gelombang ini dan menerjemahkannya dalam bentuk data numerik. Nah, kebanyakan sinyal dari alam semesta itu alami, misalnya dari bintang, galaksi, atau nebula. Tapi sinyal wow ini aneh. Ia sangat terfokus, hanya berlangsung selama 72 detik, dan datang dari satu arah saja. Mirip seperti seseorang yang menyinari kita dengan senter dari jauh. Itu bukan ciri gelombang alami, tapi lebih menyerupai transmisi buatan. Dalam istilah sains, sinyal ini memiliki bandwidth sempit, artinya sangat tajam dan tidak menyebar, seperti frekuensi radio buatan manusia. Dan yang paling mencengangkan yaitu sinyal ini berada di frekuensi 1420 MHz, yang dikenal sebagai frekuensi hidrogen. Mengapa penting? Karena hidrogen adalah unsur paling melimpah di alam semesta. Para ilmuwan SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, menganggap bahwa jika makhluk asing ingin mengirim pesan, mereka akan memilih frekuensi ini karena universal dan mudah dikenali. Jadi, ketika sinyal datang tepat di frekuensi itu, kuat, terarah, dan hanya sekali, ini seperti bisikan dari bintang. Ini seperti Anda mendengar ketukan di pintu di malam sepi, sekali saja lalu hening selamanya. Apakah itu kebetulan? Atau sebuah pesan? Jerry Ehman dan timnya segera memeriksa kemungkinan gangguan dari satelit, pesawat, atau pemancar bumi. Tapi tidak ada yang cocok. Sinyal itu bukan dari bumi. Bahkan ketika mereka mencoba mendengarkannya lagi beberapa malam setelahnya dengan antena yang sama, sinyal itu tak pernah muncul lagi. Seolah-olah sang pengirim hanya berbisik sekali, lalu menghilang. Para ilmuwan lalu mulai membahas, mungkinkah ini sinyal dari peradaban luar angkasa? Bukan alien seperti di film Hollywood, tapi makhluk cerdas di planet jauh yang mencoba mengirim sinyal ke bintang-bintang lain. SETI memang berdiri atas dasar hipotesis ini, bahwa jika manusia bisa mengirim sinyal ke luar angkasa,
maka peradaban lain juga bisa. Sebagai analogi sederhana, bayangkan Anda berada di tengah lautan yang gelap dan luas. Anda menyalakan senter dan mengarahkannya ke cakrawala. Di tempat lain, seseorang juga menyalakan senter ke arah Anda. Dalam sekejap, dua cahaya bertemu. Wow signal adalah momen langka itu. Dua peradaban yang tak saling kenal saling menyapa sejenak di kegelapan kosmik. Namun, skeptisisme tetap ada. Ada yang mengatakan itu bisa saja pantulan sinyal bumi atau fenomena langka alam. Tapi semua kemungkinan itu telah diteliti, dan belum ada penjelasan yang lebih baik dari mungkin itu sinyal buatan. Dan di tengah semua ini, kita teringat pada firman Allah dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apakah wow signal adalah bagian dari tanda di penjuru itu? Sebuah sapaan samar dari ciptaan Allah di planet lain? Atau hanya peringatan bahwa langit menyimpan lebih banyak misteri dari yang kita duga? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya membawa kamu mendengar sesuatu yang langka, sesuatu yang belum pernah terdengar lagi sejak tahun 1977. Inilah suara versi audio dari The Wow Signal, hasil konversi data sinyal radio menjadi bentuk yang bisa didengar oleh telinga manusia. Peringatan, suara ini bersifat frekuensi tinggi, monoton, dan mungkin agak mengganggu bagi sebagian pendengar. Kami sarankan untuk mengecilkan volume sejenak atau menggunakan headphone dengan volume rendah. Sejak sinyal itu ditemukan, banyak teleskop canggih diarahkan ke titik asal sinyal tersebut, tetapi tak ada lagi yang terdengar. Hal ini menimbulkan istilah non-repeating signal, atau sinyal yang tidak berulang. Dalam dunia astrofisika, ini menyulitkan, karena untuk bisa mengkaji sesuatu secara ilmiah, harus bisa diamati berulang kali. Maka, sebagian ilmuwan mulai menyimpulkan, wow signal adalah misteri, yang mungkin tak akan pernah terpecahkan. Namun pada tahun 2017, seorang astronom bernama Antonio Paris mengusulkan hipotesis baru. Mungkin sinyal itu berasal dari dua komet yang kebetulan melewati area itu saat sinyal diterima. Komet itu memiliki awan hidrogen besar yang bisa memancarkan frekuensi 1420 MHz. Tapi hipotesis ini juga lemah, karena tidak sepenuhnya menjelaskan kekuatan dan keunikan sinyal. Hingga hari ini, tidak ada penjelasan alamiah yang benar-benar memuaskan. Bagi umat Islam, ini justru memperluas tafsir tentang ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Dalam surah Asy-Syura ayat 29 disebutkan, di antara tanda-tanda kebesaran
selanjutnya adalah penciptaan langit dan bumi, serta makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki. Kata makhluk melata di langit sering ditafsirkan luas, bisa berarti makhluk hidup di planet lain. Maka, bukan tidak mungkin jika suara itu berasal dari salah satu makhluk ciptaannya di alam lain. Fenomena wow signal juga membuka pintu diskusi tentang Fermi Paradox. Jika alam semesta sangat luas dan penuh bintang, mengapa belum ada bukti kuat kehidupan lain? Sinyal wow bisa jadi satu-satunya bisikan yang pernah kita dengar dari luar. Tapi ini membuat para ilmuwan justru semakin penasaran. Kini, proyek seperti Breakthrough Listen diluncurkan. Program senilai $100 juta yang mengamati langit selama 10 tahun mencari sinyal seperti wow. Tapi sejauh ini, belum ada yang menyamai keunikan sinyal dari 1977 itu. Seolah-olah sang pengirim sudah mengucapkan kata, "Kami ada," lalu mematikan radionya. Dalam konteks ini, manusia mulai bertanya-tanya, apakah kita sendirian? Dan jika tidak, apakah kita siap untuk menerima kenyataan bahwa kita hanya satu dari banyak makhluk ciptaan Tuhan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, Allah berfirman, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Sains bisa mengungkap sebagian kecil misteri semesta, tapi tidak semuanya. Wow signal adalah pengingat akan keterbatasan ilmu manusia dan keluasan ilmu Allah. Akhirnya cerita tentang wow signal bukan hanya tentang suara dari luar angkasa. Ini adalah kisah pencarian, rasa penasaran, dan kerendahan hati di hadapan langit yang luas. Ini adalah kisah seorang manusia yang memandang ke atas dan mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi tidak bisa diabaikan. Dalam film fiksi ilmiah, kita membayangkan alien turun dari langit, berbicara dalam bahasa aneh, atau menyerang bumi. Tapi dalam dunia nyata, mungkin suara mereka hanya sebuah desiran, sinyal samar, atau bahkan hanya satu kata, "Hai." Mungkin bukan tugas kita untuk menjawabnya sekarang, tapi tugas kita adalah mencari, mendengar, dan tetap membuka pikiran.